Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Aji Wijaya dengan nomor NPM 234111196 dengan dari kelas manajemen 23D. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Menyelidiki bagaimana pajak dan subsidi mempengaruhi keseimbangan pasar. Pasar adalah langkah yang penting dalam memahami dinamika ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ada beberapa, yaitu yang pertama, menurut Waluyo, pajak penghasilan adalah dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya sebagai pajak subjektif. Menurut Richard, bahwa pajak pertambahan nilai adalah termasuk dalam golongan pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang ataupun jasa tertentu di daerah pabean Indonesia. Menurut H. Bohari, bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka yang dipentingkan adalah objeknya, dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak begitu penting dan tidak mempengaruhi besarnya. Pengertian subsidi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akan menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah daripada ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah daripada ongkos produksi sebelum adanya atau tanpa adanya subsidi. Menurut Dani Iskandar dan kawan-kawan, pengertian subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemerintah dengan harga lebih murah daripada harga semula. Dengan adanya subsidi yang bersifat spesifik atas suatu barang, maka kurva penawaran akan bergeser sejajar ke bawah dengan penggal yang lebih kecil atau lebih rendah dari sumber harga. Sedangkan grafik fungsi permintaannya tidak terpengaruh dengan adanya subsidi. Fungsi penawaran sebelum subsidi adalah P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung. Fungsi penawaran sesudah subsidi adalah P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung min S. Besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah S sama dengan SQ, di mana S sama dengan jumlah subsidi, Q itu adalah jumlah produk setelah subsidi, S adalah subsidi per unit produk. Keseimbangan pasar. Harga keseimbangan atau price equilibrium akan terjadi pada saat demand atau permintaan ketemu dengan penawaran atau supply. Disebut harga keseimbangan adalah harga di mana pada harga tersebut telah terjadi keseimbangan jumlah barang yang dibeli dengan jumlah barang yang dijual. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali.
Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung. Dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak T per unit adalah P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung plus T. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan setelah dikenakan pajak. Total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T pemerintah sama dengan pajak dikali Q pada keseimbangan setelah pajak. Pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah buka kurung PT min PE tutup kurung X QT. Sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah, pajak yang ditanggung oleh konsumen. Contoh soal, jika fungsi permintaan akan beras dan fungsi penawaran akan beras yang diberikan sebagai berikut. PD sama dengan 12 min Q dan PS sama dengan 2 plus Q. Sedangkan pemerintah mengenakan pajak sebesar 4 setiap unit beras yang diproduksi. Tentukan nilai keseimbangan pasar sebelum pajak. Nah, jadi jawabannya dari soal yang telah dijelaskan dan diketahui PD-nya itu 12 min Q, PS-nya 2 plus Q. Nah, sedangkan T-nya itu T kan pemerintah mengenakan pajak sebesar 4 unit beras. 4. Jadi T sama dengan 4. Maka nilai keseimbangan sebelum pajak adalah PD sama dengan PS. Jadi 12 min Q sama dengan 2 plus Q. Nah, min 2Q sama dengan min 10. Q sama dengan 5. Maka PD sama dengan 12 min Q, PS sama dengan 2 plus Q. Sama dengan 12 min 5 sama dengan 7. Sama dengan 2 plus 5 sama dengan 7. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum pajak adalah P adalah 7 dan Q adalah 5. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi atau S adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan, sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat. Fungsi penawaran setelah subsidi adalah F buka kurung Q tutup kurung sama dengan P plus S atau P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung min S. Keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keseimbangan pasar setelah pajak adalah PD sama dengan PS. Subsidi untuk konsumen adalah SK sama dengan buka kurung PD min PS tutup kurung XQS. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah SG sama dengan S dikali QS, dan subsidi untuk produsen adalah SP sama dengan S min buka kurung PD min PS tutup kurung dikali QS. Contoh soal, jika fungsi permintaan akan suatu komoditas adalah QD sama dengan 12 min 2P, sedangkan besarnya fungsi penawaran QS sama dengan 4 plus min 4 plus 2P, dan subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar 2 rupiah setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan berapakah jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi.
Jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum subsidi, yaitu rumusnya QD sama dengan QS. 12 min 2P sama dengan min 4 plus 2P. Setelah itu kita samakan yang P dengan yang P yang tidak ada hurufnya dengan yang tidak ada huruf. Jadi min 2P min 2P sama dengan min 4 min 12. P sama dengan 4. Maka QD sama dengan 12 min 2P. QS sama dengan min 4 plus 2P sama dengan 12 min 8 sama dengan min 4 plus 8. Jadi sama dengan 4 sama dengan 4. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah P dikali Q adalah 4 dan 4. Kesimpulannya, jadi pengaruh pajak dan subsidi dalam keseimbangan pasar adalah peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan distribusi keuntungan masyarakat.